Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Marilah kita rayakan peristiwa paripurna pelayanan Tuhan Yesus yang ditandai dengan kenaikannya ke surga. Kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Marilah kita berdiri, kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hari ini kita beribadah dalam rangka mengingat dan merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum kenaikannya, Yesus yang telah bangkit dari kematian itu menjumpai para murid. Ia meneguhkan dan menyiapkan mereka untuk menjadi saksinya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung-ujung bumi. Berkat kesaksian para murid itulah kita pun turut dalam anugerahnya, menjadi murid-muridnya, dan menjadi umat tebusannya. Sebagaimana para murid dahulu diteguhkan dan diberinya tugas menjadi saksi, kini ia juga meneguhkan setiap kita untuk meneruskan karyanya di muka bumi ini. Dengan tema khotbah ibadah kenaikan Tuhan Yesus yaitu menjadi saksi dalam hikmat-Nya, mari kita hayati dan bertekad untuk melaksanakan tugas kesaksian itu dengan hikmat dari Tuhan. Umat Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian Kita Harus Membawa Berita dari KJ 426, baitnya yang pertama dan ketiga. Saudara-saudara, saya mengajak kita hening sejenak. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga memberi tugas kepada setiap kita, para pengikut-Nya, untuk menjadi saksi-saksinya. Menjadi saksi Tuhan itu bukan sekedar bicara, melainkan meneruskan pada yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Meneruskan cinta kasih-Nya, memberlakukan pengampunan-Nya, dan senantiasa memberikan pengharapan.
Juga yang tidak kalah penting adalah memberitakan pengampunan dosa dan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Namun, kalau kita melihat kembali kehidupan iman kita, maka harus kita katakan dengan jujur, kita tidak menyambut gembira tugas kesaksian itu. Malah sebaliknya, hidup kita jauh dari kesaksian yang Tuhan Yesus harapkan. Kita sulit untuk mengasihi sesama kita karena terus dikuasai oleh nafsu, oleh egoisme kita. Nah, kita juga malu memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, bahwa dalam nama Yesus ada keselamatan. Saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Kita memohon Tuhan mengampuni kita dan menolong kita untuk mampu menjadi saksinya yang baik. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah yang terambil dari Yesaya 1 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Marilah umat Tuhan kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian dari Kidung Jemaat 397. Ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Hari ini ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, hari ini kami memperingati dan diingatkan kembali akan peristiwa besar Yesus Kristus yang naik ke sorga. Tuhan tolong untuk kami dapat mengambil maknanya, bahwa Engkau yang telah menyelesaikan tugas pelayanan mandat dari Sang Bapa, kini kembali. Ketika Engkau kembali,
maka Engkau menitipkan sebuah tugas kepada para murid, melanjutkan, meneruskan karya-Mu di muka bumi ini. Mampukan kami untuk melakukannya. Supaya kami mampu melakukannya, maka kami harus paham dan mengerti kehendak-Mu. Kehendak-Mu ada tercatat di dalam Alkitab firman ini. Maka ya Bapa, sebelum membaca merenungkannya, Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk memahaminya, untuk mengerti, lalu kemudian kami berbuat melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Sertai anak-anak-Mu yang terlibat dalam pembacaan kitab suci ini. Kami yang akan mendaraskan Mazmur dan hamba-Mu yang Engkau telah percayakan untuk menguraikannya dalam bentuk khotbah. Pakailah ini semua, pakailah media online kami supaya nyata, supaya Engkau dengan leluasa mengungkapkan, menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kenaikan ke surga hari ini kami rayakan. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang 1 sampai yang ke-11. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Allah telah naik, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur.
Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Iringi sorakan, amin, haleluya. Mari baginda bermazmur, amin, haleluya. Mari baginda bermazmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, raja bangsa-bangsa, di tahunnya yang kudus Allah menetap. Para pemuka bangsa adalah umatnya, yang punya perisai bumi kawalah termulia. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari baginda bermazmur, amin, haleluya. Mari baginda bermazmur, amin, haleluya. Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai 23. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, di hari yang berbahagia ini, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian dari Injil Lukas, Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ini juga merupakan erat kaitannya dengan kisah para rasul yang tadi kita simak, yaitu kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan
kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Saudara-saudara, menjadi saksi bukan sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Kita dengar kalimat ini dalam konteks pelayanan gerejawi. Kalau kita lagi tidak pandemi seperti ini, biasanya di komisi dewasa ada ruang itu. Saudara-saudara, silakan kalau ada yang bersaksi atau dalam persekutuan-persekutuan doa. Kita sering diminta untuk bersaksi katanya. Namun, meskipun sering kita menggunakan kata itu, apakah sebenarnya yang disebut dengan kesaksian itu? Bersaksi berarti menyatakan kesaksian atau punya saksi atau memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Jika kesaksian itu berkaitan dengan kehidupan iman, kehidupan pelayanan gerejawi, itu artinya memberikan keterangan, penjelasan tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Saya ulangi, artinya kesaksian itu memberi keterangan, memberikan penjelasan tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Jelaslah bahwa subjek utamanya bukan orang yang memberikan kesaksian itu, melainkan Yesus Kristus. Sebuah kesaksian dapat menyentuh hati orang yang mendengarnya. Kata-kata indah disertai bahasa tubuh gerak-gerik bisa membuat orang terpesona. Namun kita harus kritis juga. Sejauh mana kesaksian tersebut sungguh-sungguh memberitakan kebenaran sejati seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak mudah untuk membedakan kesaksian yang benar tentang karya kasih Tuhan dengan kesaksian yang sekedar memamerkan aku ini diberkati, berkat Tuhan yang kita terima. Ya memang tidak salah, berkat berupa materi, kesembuhan dari sakit, kesehatan, kenaikan jabatan, kesuksesan studi kita ceritakan, bukan hal yang salah. Namun jelas subjek utamanya bukan itu. Kita sering terjebak dengan kesaksian yang pada akhirnya menjadi cerita dan kisah indah tanpa menyatakan, ya sekali lagi tanpa menyatakan karya penyelamatan Yesus bagi manusia.
Godaan untuk mendapatkan apresiasi, aplaus, tepuk tangan dari sesama manusia bisa membuat kita lupa bahwa sosok yang sedang kita nyatakan, kita saksikan hanya satu sebenarnya, yaitu Tuhan, bukan kehebatan kita. Lebih jauh kita lupa dan cenderung mendiskon, ya, mereduksi, mendiskon bahwa yang namanya kesaksian adalah cerita. Oh, kalau kita sudah bercerita tentang kebaikan Tuhan, itu saya sudah bersaksi. Dalam hal ini kita mendiskon. Padahal makna hakiki adalah sebenarnya kesaksian itu meneruskan karya Yesus Kristus di dunia ini. Yesus Kristus telah paripurna menunaikan mandat Bapaknya untuk menyatakan kasih-Nya pada dunia ini. Menyatakan keselamatannya, menebus dosa manusia. Ini ditandai dengan peristiwa, saudara-saudara, selesai sudah itu, yaitu dengan kenaikannya ke sorga. Nah, kenaikan ke sorga ini adalah momentum bahwa ia sudah selesai meletakkan dasar-dasar kesaksian. Seolah-olah kalau dalam bangunan ia sudah meletakkan batu penjuru, meletakkan pondasi yang sangat kuat dan orang harus membangun di atasnya. Kenaikannya ke surga bukan berarti ia meninggalkan para murid-muridnya sebagai yatim piatu. Ya udah sabodo, gua naik aja ke surga, begitu ya, menikmati kenyamanan dengan Bapa. Mungkin menikmati kenyamanan dengan widadari dan seterusnya, bukan itu. Saudara-saudara, menaikannya ke surga bukan berarti meninggalkan tanggung jawab murid-murid yatim piatu, bukan. Melainkan sebagai peristiwa di mana Yesus sebenarnya kini memberikan kepercayaan, memberikan mandat bagi para muridnya untuk melanjutkan karyanya. Jadi, kalau dikaitkan dengan kesaksian, kesaksian itu bukan sekedar cerita tentang berkat, melainkan lebih luas, lebih dalam lagi. Tepatnya melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kesaksian adalah melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kalau begitu berat benar ya tugas menjadi seorang murid atau seorang Kristen. Iya, betul, berat. Tugas ini bukan tugas sembarangan atau sambil lalu saja. Bukan tugas bercerita saja. Yesus pun menyadari bahwa apa yang ia percayakan kepada murid itu bukan perkara mudah. Maka ia menjanjikan akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kiprah para murid. Karena tidak mungkin dilakukan sendirian. Roh Kudus yang dulu dijanjikan itu tidak lama lagi akan dicurahkan kepada mereka. Kenapa? Agar mereka mampu menjalankan tugas kesaksian itu menurut hikmat-Nya. Tema khotbah kita itu. Kesaksian menurut hikmat-Nya, bukan menurut suka-sukanya sendiri. Syaratnya mereka harus sungguh-sungguh menantikannya. Menantikannya dalam konteks ini di Yerusalem. Saudara-saudara, kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan akhir dari kisah penyelamatan manusia. Karena manusia akan terus ada, akan terus lahir. Maka akan ada saksi-saksi Tuhan itu yang terus meneruskannya. Justru sebuah pintu pada saat ini yang menghantar para murid ke gerbang pelayanan sebagai utusan dari saksinya. Kenaikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan itu sendiri dilukiskan oleh Lukas secara audiovisual. Ya. Audiovisual itu apa? Apa artinya? Sudah artinya bisa dilihat peristiwanya dan bisa didengar. Pada waktu itu para murid melongo memandang ke langit, ke arah kepergian Yesus. Saudara-saudara, ini diceritakan tadi dalam kisah para rasul pertama itu. Nah,
ketika mereka menatap ke langit dengan tatapan kosong melongo itu pada kepergian Yesus, pada saat itulah hadir tokoh yang berpakaian kemilauan. Tokoh itu memberikan arti apa ini sebenarnya. Tokoh yang berkilauan itu menyadarkan para murid. Para murid disapa orang-orang, hai orang-orang Galilea. Mereka disadarkan untuk tidak melongo terus memandangi langit. Untuk tidak bengong, tatapan kosong memandang langit ketika Yesus pergi di situ. Saudara-saudara, mereka harus sekarang berani hidup sambil memperhatikan arah Yesus pergi ke sana itu. Mereka harus berani hidup di sini untuk menyongsong kedatangannya kembali, mengajak kita semua menuju kemuliaannya. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus kemudian mempunyai arti bagi arah perjalanan hidup yang hendak diperjuangkan para murid. Jadi ada nih arahnya. Arahnya ya seperti Yesus yang dimuliakan itu. Arahnya ke sana. Para murid Yesus ditantang untuk menjalani hidup secara nyata di sini. Tanpa kehilangan arah akan menuju kemana, yaitu menuju kemuliaan. Sebagaimana menjadi arah kehidupan Yesus, junjungan mereka, junjungan kita semua. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus Kristus dalam kemuliaannya bukan hanya soal Yesus yang mulia, melainkan juga menjadi persoalan jemaat beriman atau gereja semesta, termasuk kita di sini. Ini soal bagaimana gereja menatap masa depan bersama-sama Yesus yang mulia itu. Dengan penuh kesadaran bahwa arah hidup itu adalah menyongsong Dia yang sudah mulia itu. Suara rangit dari sorga yang mereka dengar dari malaikat menyadarkan mereka akan tugas kesaksian yang harus mereka emban. Setelah peristiwa itu, mereka tidak cukup hanya sekedar tertegun memandang langit. Mereka harus kembali kepada kenyataan hidup. Mungkin juga pahit getirnya. Untuk menjalani kehidupan dengan arah kemana Yesus menuju pada kemuliaannya. Saudara-saudara, saya berpikir kalau begitu gereja harus terus-menerus mengingatkan keyakinan bahwa seluruh anggotanya, Anda dan saya, ditantang untuk mengembangkan hidup ini sepenuhnya dalam peziarahan menuju Yesus Kristus yang mulia itu. Dalam peziarahan itu, berbagai macam kegelisahan masih akan memberikan warnanya. Tetapi semuanya bermakna untuk mewarnai usaha bertemu dengan Tuhan yang sudah dimuliakan itu. Sampai akhirnya kita bisa bertemu muka di dalam kemuliaannya. Inilah yang kini juga menjadi tantangan semua orang beriman yang mengalami Yesus yang mulia. Kita mengalami Yesus yang mulia dalam kebangkitan. Semua orang yang beriman yang telah dibaptiskan dalam kematiannya akhirnya ikut bangkit bersamanya. Itu keyakinan iman kita. Untuk mengembangkan kehidupan dan dalam kemuliaan sebagaimana dikatakan dalam kenaikan Yesus ke sorga. Mengisi masa depan dalam kemuliaan sebagaimana pantas bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi sebuah keharusan. Bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan karena itulah arah kehidupan yang dinyatakan bagi kita. Saudara-saudara, jadi peristiwa kenaikan Yesus Kristus merupakan era yang baru, masa yang baru bagi para murid termasuk kita pada masa kini. Era di mana Yesus tidak lagi hadir secara fisik ragawi, melainkan melalui Roh Kudus. Ia menyertai setiap orang percaya untuk menyatakan hidup kesaksian yang benar. Kesaksian yang mengarahkan setiap orang untuk memandang ke arah Yesus yang menuju kemuliaannya itu. Sikap hidup kesaksian menurut hikmatnya adalah mengarahkan segala daya agar kehidupan kita mengerjakan standar yang diharapkan oleh Yesus. Itu artinya
Tidak cukup sekedar membicarakan. Tidak cukup hanya sekedar cerita. Melainkan harus menghidupinya. Sehingga kehidupan murid-murid itu menampakkan kualitas kehidupan yang bermutu. Kualitas anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, di setiap aspek kehidupan, kita harus mencerminkan citra Kristus. Kita menurut gubahan NKB 204 itu, kita ibarat kitab yang terbuka dan dapat dibaca oleh setiap orang. Nah, pada saat ini kita bisa mengevaluasi apakah lewat lidah bibir kita orang mendengar kata-kata Kristus, atau justru lewat lidah bibir kita orang lebih banyak dengar makian kita, lebih banyak mendengar gosip kita. Kalau kita mau bersaksi, apakah lidah bibir kita, apa yang kita katakan, orang mendengar ini seperti kata-kata Yesus. Ketika aku gundah gulana, ketika aku putus asa, kok aku mendengar suara itu dari mulutmu, sama seperti Yesus ketika menguatkan orang yang putus asa. Itulah kesaksian melalui lidah bibir kita. Kita juga harus terus berupaya agar panca indera kita punya kualitas yang menyerupai Yesus. Mata yang melihat seperti mata Yesus. Artinya bukan untuk memanjakan kesenangan pribadi, tetapi mata yang melihat dengan jernih. Bagaimana orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Mata kita menjadi terbuka terhadap kebenaran, terhadap orang-orang yang betul-betul menantikan uluran tangan kita. Sama seperti mata Yesus melihat dunia ini. Telinga kita sama seperti telinga Kristus yang mampu mendengar rintihan jerihan, yang mampu juga mendengar suara Allah kehendak Tuhan. Apakah kita sekarang lebih banyak memanjakan telinga kita dengan hal-hal yang menyenangkan kita? Saudara-saudara, tangan dan kaki kita mestinya harus cekatan sama seperti tangan dan kaki Kristus. Yang memeluk dengan cintanya, yang melangkah ke arah orang-orang yang membutuhkan. Yesus yang hadir, yang menyapa, yang memeluk, berbela rasa peduli. Itulah cara untuk menyaksikan Kristus hadir pada saat itu. Pada saat kita ini, dunia banyak memerlukan tanda petik Yesus untuk hadir di sini. Untuk menyatakan damainya, menyatakan pengampunan, untuk menyapa, untuk memeluk, untuk berbela rasa. Anda, saya dipercayakan untuk menjadi Yesus masa kini. Itulah kesaksian di dalam hikmat-Nya. Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama orang percaya dari segala tempat dan abad
kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami untuk menghidupi kesaksian itu dengan benar, menyatakan hidup sama seperti ketika Yesus hidup, membuka peluang sebesar-besarnya agar orang lain juga mengenal kasih-Mu dan merasakannya. Tolong kami Bapa, satukan juga gereja-gereja-Mu supaya menyaksikan apa yang terbaik untuk karya keselamatan Kristus itu. Tidak mudah, tapi kami percaya Roh Kudus menguatkan. Bapa, sertai kami di rumah kami masing-masing, tiliklah kami, mungkin dengan kesulitan-kesulitan yang kami alami, juga biarlah Engkau menolong, biarlah di tempat atau di dalam suasana yang sulit itu iman kami terus bertumbuh. Kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang merayakan Lebaran. Tuhan juga yang menolong mereka untuk tetap bersukacita, menjaga toleransi yang baik. Kami belajar untuk saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Bapa di surga, berilah kedamaian kepada negeri ini, kepada bumi ini. Tuhan tolong kami untuk mewujudkannya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, khususnya dalam kegiatan pelayanan gerejawi. Dalam suasana yang terbatas ini, biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan. Sekali lagi ya Bapa, tiliklah kami di rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan kedua mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nasihat Paulus ini
perlu kita hayati. Kita diajak untuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Artinya, kehidupan kita yang dapat memuliakan nama Tuhan. Kehidupan yang menjadi saksi rela berkorban demi menolong orang lain. Hidup berkualitas yang dinampakkan dalam olah pikir dan karya yang bermutu. Perkataan yang membangun dan juga memuliakan Tuhan. Marilah, sebagai tanda ucapan syukur kita menyiapkan persembahan kita. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 6840299340. Atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, tuliskan nama saudara dan jumlah nominal persembahan, kemudian bisa dititipkan di kantor gereja pada jam kerja penata usaha melalui saudari Yuni. Mari mengiringi persembahan kita menaikkan pujian dari KJ 299 satu kali bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Anak-Mu Yesus Kristus telah naik ke surga. Itu artinya rampung sudah tugasnya. Kini Ia mengutus kami untuk melanjutkan misi karya kasih-Nya. Mampukan kami untuk menunaikan tugas itu. Pada saat ini kami membawa persembahan, jadikanlah benda-benda yang mati ini sebagai bagian dari kesaksian, yaitu untuk pelayanan yang menebarkan cinta kasih-Mu. Berilah hikmat dan tanggung jawab kepada para majelis yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, Tuhan telah naik ke sorga. Kini Ia memberikan kesempatan untuk kita dapat ikut serta dalam tugas pelayanan. Marilah kita menyaksikan karya Kristus itu dengan sukacita, dengan gembira. Jadilah kitab yang terbuka sehingga dapat dibaca oleh setiap orang. Mari dengan berdiri kita menyanyikan NKB 204 bait pertama sampai keempat, di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan menang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesama.
Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatku, berkat teguhmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kini baginya berjiwa tetap teguh. Orang tercela melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kembalilah ke dalam tugas tanggung jawab, saksikanlah Kristus di dalam dunia ini dengan hikmat-Nya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.